Perjalanan nasib telah membawanya menjadi budak belian. Pemuda yang dulunya hidup bergelimang kesenangan dan kemewahan sebagai putra seorang hakim dari wali kota Ubullah, kerajaan Persia yang tersohor itu, kini hidup dalam suasana perbudakan. Beruntunglah, karena kecerdasan, kerajinan, dan kejujurannya, ia kemudian dibebaskan oleh majikannya, malah menjadi orang kepercayaannya dalam menjalankan perniagaan. Suatu hari, Ammar bin Yasir melihatnya di depan pintu rumah Arqam bin Arqam. "Kau mau kemana, wahai Suhaib?" Suhaib balik bertanya. "Dan kau? Kau sendiri mau kemana?" Aku mau bertemu dengan Muhammad Rasulullah untuk mendengarkan petuah-petuahnya." "Kalau begitu sama, aku juga ingin menemuinya. Aku juga ingin mendengar petuah-petuahnya." Lalu keduanya pun masuk dan kemudian mendengarkan penjelasan dari Rasulullah tentang akidah Islam. Setelah keduanya dapat meresapi secara mendalam, keduanya pun lantas masuk ke dalam agama Islam. Suhaib telah menggabungkan diri dengan kafilah orang-orang beriman dan menempatkan dirinya pada tempat yang tinggi dalam barisan orang-orang yang tersiksa dan teraniaya. Begitu pula dengan barisan orang-orang yang dermawan. Pernah suatu hari ia bercerita, "Sungguh, tak ada satu perjuangan pun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, kecuali pasti aku menyertainya. Dan tak ada satu bayat pun yang dijalaninya, kecuali tentulah aku menghadiri. Dan tak ada satu pun pasukan bersenjata yang dikirimkan oleh Rasulullah, kecuali aku ada sebagai salah satu pejuangnya. Dan tak pernah Rasulullah bertempur baik di masa-masa awal Islam atau masa-masa akhir, kecuali aku ada di sebelah kanan atau kirinya. Dan kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin di depan mereka, pastilah aku yang akan menyerbu paling depan. Begitu pula, kalau ada yang dicemaskan di belakang mereka, pasti aku akan mundur ke belakang. Dan aku tak akan pernah sudi membiarkan Rasulullah berada dalam jangkauan musuh sampai ia kembali menjumpai Allah." Sungguh hal ini suatu gambaran keimanan yang istimewa dan kecintaan yang luar biasa. Ketika Rasulullah hendak pergi hijrah, Suhaib mengetahuinya, dan menurut rencana, ia akan menjadi orang yang ketiga dalam hijrah itu, setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi orang-orang Quraisy telah mengatur persiapan di malam harinya untuk mencegah kepergian Rasulullah. Tetapi atas izin Allah, akhirnya Rasulullah berhasil meloloskan diri. Sementara Suhaib terjebak dalam perangkap mereka, hingga sementara waktu terhalang untuk berhijrah. Dengan bersilat lidah, Suhaib berusaha mengelak dari tuduhan kaum musyrikin. Hingga akhirnya, saat mereka lengah, ia naik ke punggung kudanya, lalu memacunya dengan cepat menuju Sahara luas.
kaum musyrikin Quraisy mengirimkan para pemburunya yang hampir saja berhasil menyusulnya. Tapi saat melihat mereka, Suhaib malah menantinya sambil berteriak garang. Hai orang-orang Quraisy, demi Allah, kalian tak akan pernah berhasil mendekatiku sebelum aku lepaskan semua anak panah yang berada di dalam kantongku. Dan setelah itu, akan kugunakan pedangku ini untuk menebas lehernya sampai habis seluruh senjata yang berada di tangan. Hayo, majulah kemari kalau kalian berani. Tetapi kalau kalian setuju, akan kutunjukkan tempat penyimpanan harta bendaku. Asalkan kalian membiarkan aku. Bagaimana? Akhirnya mereka tertarik dengan tawaran itu. Baiklah, kami menerima. Ya, memang dulu waktu kau datang pertama kali, kau kelihatan begitu sangat miskin dan melarat. Tetapi sekarang saat kau hidup di tengah-tengah kami, hartamu menjadi berlimpah ruah dan kau menjadi orang yang kaya raya. Jadi wajar kalau kami menginginkan harta itu menjadi milik kami. Kami terima tawaran. Suhaib kemudian menunjukkan tempat disembunyikannya harta itu, hingga kemudian mereka membiarkannya pergi, sedang mereka kembali ke Mekah. Dan anehnya, kenapa mereka percaya begitu saja tanpa ada keraguan sedikit pun dengan apa yang dikatakan Suhaib? Kenyataan ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Suhaib di mata mereka sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Suhaib melanjutkan perjalanannya menuju Madinah seorang diri, hingga akhirnya ia berhasil menyusul Rasulullah di Kubah. Saat itu, Rasulullah sedang duduk santai dikelilingi oleh beberapa orang sahabat. Kemudian datanglah Suhaib menyapanya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demi melihatnya, Rasulullah berseru dengan gembira. Sungguh perdagangan yang menguntungkan, wahai Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan yang menguntungkan. Dan ketika itu, turunlah ayat Al-Quran. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dan di antara manusia ada yang bersedia menebus dirinya demi mengharapkan keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Benar adanya, Suhaib telah menebus keimanannya dengan segala harta kekayaan yang dimilikinya. Padahal ia berhasil mengumpulkan harta kekayaan itu dengan menghabiskan seluruh masa mudanya. Tetapi ia sedikit pun tak merasakan rugi.
demi mengetahui keutamaan dan kebesaran Suhaib, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memilihnya sebagai imam bagi kaum muslimin dalam sholat mereka. Dan tatkala Amirul Mukminin ditikam orang sewaktu melaksanakan sholat subuh bersama kaum muslimin, dalam keadaannya yang parah itu, ia berpesan kepada para sahabatnya, sepertinya tak akan lama lagi ajalku akan segera tiba. Pesanku, jadikanlah Suhaib sebagai imam kalian dalam sholat. Ketika itu, Umar bin Khattab memilih 6 sahabat yang diberi tugas mengurus pemilihan khalifah yang baru. Maka siapakah yang akan bertindak sebagai imam pada saat-saat kosong antara wafatnya Amirul Mukminin dan terpilihnya khalifah yang baru? Maka tentu Khalifah Umar bin Khattab tidak sembarangan menentukan pilihannya di saat-saat genting seperti itu. Ternyata pilihan itu jatuh pada Suhaib. Khalifah memilihnya sebagai imam bagi kaum muslimin sambil menunggu terpilihnya khalifah baru yang akan melaksanakan tanggung jawabnya. Dan pada saat memilih, bukannya ia tidak tahu kalau lidah Suhaib adalah lidah orang asing. Maka sungguh, peristiwa ini merupakan bukti kesempurnaan karunia Allah terhadap hambanya yang soleh, Suhaib bin Sinan, atau yang lebih dikenal dengan Suhaib Ar-Rum.